Saya pengen kamar mandi harus digait. Padahal saya juga jalan juga pelan-pelan dan saya juga nggak bakal nabrak. Itu sedangkan di rumah sendiri kan gitu Iya, kan? padahal Oke. di rumah sendiri saya udah tahu ini lingkungannya kayak gimana. Cuman mereka kayak kurang mempercayai saya gitu. Ashifa Center. Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar sahabat channel Ashifa Center dimanapun sahabat menyimak kami? Alhamdulillah, hari ini Pak Bahrudin kembali hadir dengan tamu istimewa, dengan tamu para penjaga Al-Quran. Hari ini Ashifa kehadiran tamu dari jauh, dari Cirebon. Dia adalah jamaah peserta online yang dari awal hanya mengikuti setoran ayat demi ayat melalui WA. Namun ketika ujian untuk menamatkan setiap satu juznya, diupayakan memang kita usahakan hadir, dan alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita telah hadir salah satu jamaah kita. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, tinggal di mana Mas? Dengan Harun dari Cirebon. Cirebon. Iya, Cirebonnya di daerah mana itu? Cirebon di daerah Magasem, dekat dekat kampus YIN. Dekat kampus YIN. Mas Harun kuliah di sana? Enggak, saya enggak kuliah. Oh, enggak kuliah. Oke. Terus ke Ashifa naik apa waktu itu ke sini? Kebetulan waktu itu saya naik travel. Naik travel. Subhanallah ya, jauh-jauh dibela-belain untuk Al-Quran, naik travel. Nah, kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi. Siapa sih sosok Mas Harun ini? Mas Harun, boleh nggak kalau kita tanya-tanya nih? Silakan. Oke. Mas Harun usianya sekarang berapa? Sekarang saya 26. Insya Allah nanti Desember kalau sempat ya. Kalau sempat? Ya kalau Allah masih memberikan umur panjang ya, insya Allah saya akan menginjak usia ke 27 tahun. Di tanggal 21 Desember gitu. 27 Desember? 21 Desember. Oh, 21 Desember. Iya. Kok saya nggak jelas ya? Makanya ngomongnya jangan cepet-cepet Mas. Oke, siap. Ngomongnya pelan-pelan ya, biar yang lain bisa nyimak. Karena apa? Karena pendengar di Ashifa, yang sekolah Ashifa itu macam-macam. Kalau kita ngomongnya terlalu cepat, yang nanyanya aja bingung. Oke, siap. Ya, begitu Mas Harun. Oke, Mas Harun. Mas Harun ini kan ngapalin Al-Quran. Iya. Ya kan? Yang sudah disetorkan, yang udah diujikan juz berapa Mas Harun? Juz 30. Juz 30. Iya. Kegiatan sehari-harinya Mas Harun ngapain nih? Untuk saat ini ya masih di rumah saja gitu. Di rumah aja. Iya. Oke, terus pendidikan terakhirnya? Pendidikan terakhir saya SMA. SMA. Ya. Mas Harun tunanetra dari kapan? Saya itu mengalami tunanetra itu semenjak lahir gitu. Semenjak lahir. Ya. Berapa bersaudara Mas Harun? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Mas Harun anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua. Ya. Dulu mulai sekolah di usia berapa tahun Mas Harun? Dulu saya mulai sekolah itu usia 8 tahun. Oh. Iya, tahun 2004. Di usia 8 tahun baru masuk sekolah. Iya. Nah, ini 8 tahun baru sekolah. Gimana bisa seperti itu Mas Harun? Ada saudara yang kebetulan beliau itu sebagai kepala desa kalau. Kepala desa. Oke. Nah,
kebetulan tempat beliau bertugas itu dekat SLB. Oh, Iya, gitu. di Kabupaten Cirebon. Nama sekolahnya kalau boleh tahu disebutin? SLBA Beringin Bakti. SLB Baringin. SLBA Beringin Bakti. SLBA Beringin Baringin Bakti. Bakti. Iya. Kenapa disebut SLBA? Ya karena sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Iya. Oke. Sebenarnya kan dengan kata SLB udah sekolah luar biasa. Maksud saya kenapa ada A-nya atau ada bagiannya? Oh. A bagiannya apa? B bagiannya Oh iya, apa? mohon maaf. Gitu. Itu kalau SLBA itu untuk ini untuk tunanetra. Untuk tunanetra. Ya kalau SLBB itu untuk apa? Tunarungu wicara. Nah kalau untuk SLBC itu untuk tunagrahita. Nah, untuk sekolah di SLBA apa namanya pembina bakti. Beringin Bakti. Oh, Beringin Bakti, subhanallah. Mohon maaf ya kalau saya masih masalah harus ngomongnya cepat, suka jadi salah gitu ya. Jadi di Beringin, wah, Beringin. Presenternya blow on bener ya. Beringin Bakti, oke. Iya. Itu Mas Harun, kita di sekolah di SLB itu kita diajarinya apa sampai SMA di sana, ya kan? Ya paling utama ya seperti biasa. Jadi di SLB sendiri itu ya seperti pada umumnya ada pelajaran apa ya, matematika, bahasa Indonesia, IPS. Pokoknya semua mata pelajaran itu ada di SLB gitu. Oh, Nah selain itu juga ada apa ya, ada keterampilan gitu. Oh, ada keterampilan. Jadi waktu saya sekolah di SLB kan kebetulan SLB juga difasilitasi dengan asrama juga. Oh gitu. Jadi supaya bisa lebih apa ya, supaya kita tuh bisa lebih mandiri gitu. Nah kebetulan pas waktu saya daftar sekolah, memang keadaan saya tuh ya boleh dibilang ya masih dimanja sama orang tua lah, belum bisa apa-apa sendiri. Bahkan mohon maaf ya, kayak mandi juga masih dimandiin, kayak pokoknya belum bisa lah. Nah bahkan pakai seragam juga masih dipakein sama ibu guru gitu. Saya ingat waktu itu ya jadi ya kita di SLB diajarin bagaimana cara apa istilahnya memakai baju dengan rapi, bagaimana cara mencuci pakaian, minimal buat inilah buat diri sendiri gitu. Jadi supaya apa ya, supaya tidak merepotkan orang lain untuk kedepannya gitu. Gitu aja. Berarti itu didapati di asrama plus sekolah. Iya. Oke. Nah sekarang ini Harun setelah selesai di SLB sampai tingkat SMA berarti? Iya SMA. Berarti 12 tahun dong dia ada di asrama. Di asrama cuman sampai kelas 6 SD aja. Oh sampai kelas 6 Iya. SD ya. Terus SMP dan SMA-nya tidak di asrama? Iya, pulang pergi. Pulang pergi tapi di sekolah yang sama? Iya, di sekolah yang sama. Oh gitu. Berarti ada ya SLB sampai SMA? Ada. Oh, ada. Dan pelajarannya sama seperti sekolah pada umumnya? Sama pelajarannya, sama gitu. Ketika sekolah di kelas itu ada berapa orang Mas Harun? Dalam satu kelas itu berapa siswanya? Tergantung Pak Haji. Biasanya kalau di sekolah umum kan yang kita ketahui kan apa ya, satu kelas kan biasanya ada 30 sampai 40 orang ya. Iya. Nah, jadi kalau di SLB itu kadang satu kelas itu 2 orang. Jadi 2 murid itu 1 guru gitu. Kebetulan saya dari SD itu kadang satu kelas berdua, kadang sendiri, kadang bertiga gitu. Ya tergantung dapatnya aja lah. Oh begitu. Iya. Nah berarti kan dari kelas 1 sampai kelas 6 tinggal di asrama. Ketika SMP dan SMA itu berarti Harun dari rumah? Iya, pulang pergi. Pulang pergi. Harun berangkat sendiri atau diantar? Dulu saya diantar. Diantar. Ya, dari kelas berapa sampai kelas berapa? Kalau untuk berangkat memang diantar dari SMP itu. Dari mana?
dari semenjak SMP. Oh, diantar dari semenjak SMP. Itu juga nggak diantar terus, jadi ya pas beberapa bulan kemudian saya belajar ingin berangkat sendiri. Ya kenapa saya bisa milih SMP dan SMA pulang pergi, bukan karena saya nggak betah di asrama ya. Jadi saya ingin bisa kemana-mana itu sendiri gitu. Dulu saya waktu di asrama dari SD tuh, itu kalau misalkan pengen pulang ya kita harus nunggu jemputan dari orang tua gitu. Oh. Jadi misalkan gitu. Senin sekolah ya, Iya. Sabtu kan pengen pulang. Nah sehari sebelumnya itu saya harus minta bantuan ke ibu asrama, kan waktu itu saya belum punya HP, suruh nelponin ke orang tua agar sore atau malamnya jemput saya gitu. Oh gitu. Iya. Nah kebetulan waktu pas SMP, ya alhamdulillah ada teman juga yang memotivasi saya, karena kamu itu harus bisa mandiri, harus bisa kemana-mana sendiri, karena kita yang tunanetra itu tidak selamanya sama orang tua gitu. Supaya tidak merepotkan orang lain lah intinya mah gitu. Iya. Ya awalnya takut, emang bisa tah tunanetra kemana-mana sendiri. Nah kata teman saya itu bisa, ya asalkan kamu mempunyai niat dan berani gitu. Dan alhamdulillah untungnya guru saya juga membantu keinginan saya gitu. Membantu agar bisa kemana-mana sendiri gitu. Iya. Ya awalnya saya takut dasar, cuman ya bismillah lah, ada Allah yang menolong saya gitu. Ada Allah yang menolong saya. Iya. Awalnya saya nyasar Pak Haji. Iya. Iya. Ya, waktu itu mau kemana? Waktu itu saya mau pulang ke rumah, dan kebetulan waktu itu kata guru saya supaya surprise yang jadi mah. Betul. Surprise. Itu orang tua tidak usah tahu dulu. Gitu. Jadi yang tahu tuh hanya ibu asrama, saya, guru sama sama Mas Abdul Rahim itu. Kakak kelas saya, sahabat saya sampai sekarang alhamdulillah. Oh, Mas Abdul Rahim yang suka ngaji di Asifa juga. Iya, itu sahabat saya itu, Masya Allah. Beliau yang selalu yang selalu memberikan saya itu motivasi gitu. Oh gitu. Dulu sama Mas Abdul Rahim itu sekelas atau? Dia kakak kelas saya. Dia kakak kelas berarti sampai SMA-nya bareng di situ juga, atau Mas Abdul Rahim beda? Kalau Mas Abdul Rahim kebetulan untuk SMA-nya beliau pindah ke SMA umum di Mandirancan, ke di Kabupaten Kuningan. SMA umum. Oke. Ya. Nah, yang saya dan teman-teman Asifa tahu itu kan Mas Abdul Rahim ini sekarang ini kan ngajar di sekolah. Iya. Ya kan, kegiatan mengajar. Nah, setelah selesai sampai SMA, kegiatan Mas Harun sekarang ngapain? Ya, mohon maaf kalau untuk sekarang ya kegiatan ya belum ada. Paling ya tiap hari Jumat ya biasanya saya sering kumpul-kumpul sama teman-teman ngaji. Kumpul sama teman-teman ngaji. Enggak perlu minta maaf Mas Harun. Mas Harun minta maaf sama siapa? Kalau minta maaf itu kan ketika kita bikin salah. Mas, maafin saya. Nah, ini minta maafnya sama siapa? Iya, Pak Haji. Ya. Jadi jangan bilang maaf, jangan bilang jawab aja gitu. Oh, kegiatannya berarti seminggu sekali itu keluar dari rumah, kumpul dengan teman, ngaji gitu. Betul. Ya. Nah, kalau memang Mas Harun, berapa sekarang usia sekarang sih Mas Harun? Usianya sekarang 26 ya? 26. Oke, 26, lupa saya. Iya. Usia 26. Enggak ada kegiatan. Kegiatannya hanya seminggu sekali. Itu kenapa bisa begitu Mas Harun? Karena gimana ya, memang belum ada kegiatan aja gitu Pak Haji. Belum ada kegiatan. Iya. Loh, kan ketika dari SD sampai SMA itu kan kita diberikan bekal keterampilan. Tentunya keterampilan itu kan agar kita jadi mandiri. Berarti nggak ada hasilnya dong selama Harun sekolah. Ya memang belum ada Pak Haji. Ya dulu juga sempat ikut di sekolah kan ada pelajaran gadget ya, kayak masas. Cuman memang itu daya tangkap saya untuk menerima kayak pelajaran gadget memang agak lambat gitu Pak Haji. Kata siapa? Apa? Kok bisa menilai lambat? Ya karena saya juga yang nggak tahu kenapa itu materi yang disampaikan guru itu kadang lambat untuk dicerna gitu Pak Haji. Jadi ya nyampe cuman ya harus lama gitu Pak Haji. Oh gitu. Iya. Bukankah
skill yang diambil kan keterampilan mijit. Iya. Mijit itu kan bukannya banyaknya praktek, bukannya teori. Praktek, cuman kadang mohon maaf, saya itu kadang suka agak-agak lupa gitu. Oh, agak-agak Iya. lupa. Nah, kan agak-agak lupa. Kan teman-teman banyak nih suka kumpul hari Jumat gitu. Kenapa Mas Harun nggak terpikir untuk bertanya sama teman-teman? Teman-teman Mas Harun rata-rata memang profesinya apa? Teman-teman saya rata-rata teman apa profesinya sama kayak Pak Haji, tukang pijit. Oke. Nah, itu kan sebetulnya bisa menjadi peluang buat kita menggali biar lebih bagus lagi keterampilan kita. Kenapa nggak dilakukan? Ya mungkin ya. Bukan mungkin. Kenapa? Jawabannya bukan mungkin. Ya kalau mungkin begini, itu namanya alasan. Yang saya tanya, ya kan, kenapa nggak dimanfaatkan? Ya karena menurut ya mungkin belum di ini ya, belum ya mungkin pijat buat saya mungkin belum belum pantas, soalnya memang Pijit belum pantas. Iya. Pertanyaannya jadi panjang ya, Mas Harun. Iya. Namanya kita udah usia di atas 20, kebutuhan tentunya juga banyak. Kalau Mas Harun nggak ngembangin keterampilan, terus selama ini Mas Harun punya uang dari mana? Apalagi bisa nyampe ke Asyifa. Ya kebetulan alhamdulillah saya juga ya sering sering ngaji juga di kalau ada acara pernikahan gitu. Oh, suka diundang ngisi pengajian gitu, atau ngisi ceramah atau ngisi baca? Bukan ceramah, paling hanya sebagai kori. Oh, kori. Berarti suara Mas Harun bagus dong. Ya nggak bisa baca. Kalau menurut saya mah masih tahap pembelajaran. Nah, boleh dong coba dibacakan dengan gaya korinya Mas Harun, bebas. Silakan. Yang hafal biar nggak perlu ngambil Quran lagi. Yang hafal tapi gayanya gaya kori yang kalau Mas Harun diundang tampil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul-azim. Subhanallah. Iya. Merdu suaranya benar. Adem. Mas Harun sejak kapan suka diundang ke acara pernikahan? Pokoknya baca Quran itu biasanya diundang udah sejak kapan seperti itu? Ya kalau sebenarnya kalau untuk di acara pernikahan paling ya hanya di pernikahan ya. Jadi bukan diundang terus-terusan ikut Pak Ustadz ya. Jadi hanya ya paling di pernikahan saudara saya sering ngaji lah gitu. Oh gitu. Walaupun bukan pakai kori, jadi pakai murotal gitu. Tapi saya sering gitu. Pernah lah, bukan sering, pernah gitu. Pernah. Iya. Nah, dia sering mah paling ya azan. Gitu. Azan. Ya dari situ ya walaupun Harun nggak minta kan tetap ada yang ngasih gitu. Nah berarti kan boleh dikatakan itu bukan penghasilan tetap kan? Bukan. Iya, tapi kan kita perlu punya keterampilan, kita perlu punya satu pekerjaan yang bisa menopang. Betul. Ya kan? Nah, sedangkan keluarga sendiri melihat Harun seperti ini gimana? Apa? Keluarga ayah, bapak atau ibu dengan melihat kebiasaannya Harun, kegiatannya Harun,
istilah setelah sekolah nggak ada aktivitas, cuma keluar seminggu sekali, terus paling kalau ada acara disuruh baca Quran. Ya pengen mereka mah apa ya, saya tuh ya pengen harus bisa mandiri, harus bisa mijit gitu. Karena kan tunanetra kan apa ya, harus bisa mijit intinya mah. Intinya harus bisa mijit. Iya. Oke, terus seperti itu. Iya. Orang tua maunya kita bisa mijit. Supaya bisa apa ya, iya ini minimal bisa bisa menghidupi diri sendiri lah gitu. Oke. Nah sekarang apakah sudah dilakukan sama Harun? Ya sedikit-sedikit bisa Haji. Ya sedikit-sedikit bisa ya, walaupun ya masih belum lancar lah. Ya mungkin kalau untuk dibandingkan sama teman-teman yang lain masih apa ya, masih jauh lah gitu. Nah, kenapa teman-teman bisa jauh lebih maju dari Harun, sedangkan Harun baru sedikit-sedikit? Ya mungkin karena teman-teman lebih rajin ya, sedangkan saya mungkin dulu belajarnya memang apa ya, ya untuk pijat kadang dulu memang kurang serius Pak Ustadz. Oke, kurang Ya, serius. Justru baru ya sekarang saya ada keinginan belajar kayak teman-teman gitu. Terus kira-kira kapan mau dimulai belajar mijit lagi? Ya secepatnya supaya bisa membanggakan kedua orang tua saya juga gitu. Oke. Ya, minimal sebelum apa ya, mohon maaf, sebelum orang tua saya tiada kan minimal saya bisa mengasih sesuatu ya ke orang tua gitu. Oke. Tapi orang tua punya, mohon maaf ya, punya anak seperti Harun, apakah orang tua ada perlakuan yang membuat Harun gak nyaman, atau memang orang tua sayang banget sama Harun? Sayang tapi berlebihan. Berlebihan. Coba bisa diceritakan biar kok sayang berlebihan, gimana coba Ya ceritakan? berlebihannya gini Pak Haji, kalau misalkan ada acara aja, kan di rumah suka ada acara selamatan tuh. Nah saya tuh disuruh duduk di tempat yang dia tentukan, jadi nggak boleh kemana-mana. Padahal Duduk. iya misalkan ada acara selamatan di rumah tuh. Nah misalkan saya pengen ke kamar mandi harus digait. Padahal saya juga jalan juga pelan-pelan dan saya juga nggak bakal nabrak. Itu sedangkan di rumah sendiri kan gitu Iya, kan? padahal Oke. di rumah sendiri saya udah tahu ini lingkungannya kayak gimana. Cuman mereka kayak kurang mempercayai saya gitu. kurang dipercaya. Ini kurang Oke. dipercaya gitu. Awas nabrak gitu. Sementara alhamdulillah saya juga kan sering nginap ke rumah guru tuh. Nah, ya kata guru tuh ya itulah yang namanya orang awam gitu. Kalau misalkan anak penetra tuh ya kalau misalnya ada apa-apa ya dikekang, jadi nggak boleh kemana-mana gitu. Takut nabrak apalah gitu. Nah, Iya. kira-kira nih kalau orang tua sikapnya begitu terus, kira-kira Harun bakal bisa maju nggak? Nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa maju. Iya. Kira-kira bisa mijitnya bisa maksimal nggak? Nggak bakal bisa. Kalau misalnya kayak gitu terus deh. Berani nggak Harun bilang sama orang tua, jangan perlakukan Harun seperti ini lagi? Berani Ustaz, insyaallah berani. Benar. Iya. Nah, berarti nanti lakukan itu, tapi tentunya dengan cara yang Baik. sopan. Iya. Apapun sebetulnya orang tua itu sayang sama anaknya. Iya, Ya kan, nggak ada orang tua yang nggak cinta sama anaknya. betul. Ya kan, yang namanya ini kan kadang-kadang belum lama juga kan kita bincang-bincang dengan sahabat kita yang tunanetranya di usia yang sudah terbilang bukan muda lagi, sepuh juga belum gitu. Iya. Tapi dia punya tanggungan keluarga. Tapi akhirnya apa? Dengan Alhamdulillah. perjuangannya dia bisa mandiri, bahkan bisa juga sempat silaturahmi juga kasih Pak, sempat juga bincang-bincang dengan saya, ya kan? Iya. Nah, itu mudah-mudahan bisa jadi pemicu Harun agar jangan lagi seperti ini. Amin. Ya. Harun mau berjanji setelah hasil bincang-bincang kita nanti Harun kasih Pak bukan lagi seperti Harun yang sekarang. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan ya mudah-mudahan bisa lebih maju lagi gitu, Oke. dari yang sekarang gitu. Nah, di keluarga Mas Harun siapa yang bisa diajak ngobrol untuk biar Mas Harun bisa maju? Ya kebetulan orang yang paling saya percaya itu ada, ya paling dekat Pak Haji ya. Itu ada Mas Abdul Rahim sama Mas Randy itu. Mas Abdul Rahim dari Asipa dan Mas Randy pun jamaah Asipa juga berarti Iya. dong. Kebetulan kalau Mas Abdul Rahim itu betul-betul orang yang paling memahami saya. Oke. Nah, kalau dari keluarga yang dekat dengan
dengan Mas Harun, misalnya dari keluarga apakah kakak atau siapa yang ngerti, yang bisa diajak ngomong sama Mas Harun siapa? Kebetulan mohon maaf dari orang tua memang, dari keluarga memang belum ada Pak. Oh. Iya. Iya. Mudah-mudahan nanti keluarga bisa memberikan kesempatan. Yang pasti Harun harus berani. Amin, insyaallah. Berani menyampaikan ini karena apa? Harun apapun ceritanya di usia 26, di mana orang-orang di luar sana sudah berkeluarga, punya anak, punya tanggung jawab. Memang Mas Harun nggak mau berkeluarga? Pengen Ustaz. Hah? Pengen kan? Iya. Tapi kira-kira mungkin nggak sih kalau kita masih cuma keluar seminggu sekali, kumpul sama teman-teman, kira-kira ada nggak sih perempuan yang mau sama Mas Harun? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Iya. Berarti kan tetap Mas Harun harus bisa punya duit kan? Iya. Nah, berarti sekarang PR Mas Harun adalah bagaimana Mas Harun bisa punya skill untuk bisa membekali kebutuhan Mas Harun sendiri. Iya. Gitu, ya kan? Oke, sekarang kita beralih ke hal lain. Siap. Mas Harun ini kan hari ini ada di Ashifa. Iya. Ya kan? Itu gimana ceritanya bisa tahu Ashifa? Iya, kebetulan ya saya tahu Ashifa itu waktu itu kan sempat main ke rumahnya Mas Abdul Rahim. Oke. Ya kita ya berkunjung biasa karena kebetulan Harun juga sering, ya karena akrab jadi sering main ke rumah beliau. Sering main ke rumah Mas Abdul Rahim. Iya. Oke, terus? Nah kebetulan waktu itu kan habis Isya lah. Nah saya itu dengar Mas Abdul Rahim itu lagi ngaji sama teman-teman. Dan saya tuh tanya, Mas itu ngaji di mana antum? Itu Mas Harun, saya ngaji di Yayasan Ashifa. Yayasan Ashifa itu apa? Jadi Yayasan Ashifa itu kayak misalkan jadi di situ kita bisa bisa menyetorkan hafalan nanti nanti dikoreksi sama Umi, terus nanti ini kalau misalkan sudah 1 juz nanti bisa ikut ujian. Dan dari situ saya tuh mulai tertarik gitu, pengen ikut. Cuman memang qadarullah waktu itu kebetulan HP saya masih rusak gitu saat belum seperti perbaiki gitu. Dan alhamdulillah setelah HP saya diperbaiki, jadi sekitar bulan Juli tahun 2022 itu saya alhamdulillah akhirnya berkat bantuan dari Mas Abdul Rahim ya bisa bergabung juga di Ashifa gitu. Iya. Dan waktu itu saya ya seperti biasa store dari mulai surah Anas gitu. Anas, Falak sampai Sampai seterusnya. An-Naba gitu. Berarti itu melalui online. Melalui WhatsApp. Nah, berarti kan di sini aja udah jelas tuh ya Mas Harun ya. Mas Harun butuh kuota. Ya kan? Butuh pulsa untuk bisa berkomunikasi. Dan akhirnya harus bisa kasih Pak. Itu kan semuanya pakai apa? Pakai duit. Iya. Nah, kira-kira nih selama ini Mas Harun bisa punya duit dari mana berarti? Selain dari tadi undangan-undangan juga kan nggak setiap saat. Iya. Ya paling ya kebetulan ya orang tua juga masih kadang kalau misalkan ya masih sering ngasih gitu. Oh, orang tua masih sering ngasih. Iya. Dari Alhamdulillah. saya kumpulin 1.000 saya kumpulin gitu. Memang waktu itu saya memang pengen bisa. Ya alhamdulillah saya juga sering sering disuruh mijet walaupun hanya di sekitaran tetangga gitu. Nah berarti kan sebetulnya udah ada skill awal dong mijet itu. Iya. Berarti perlu ditingkatin lagi. Iya. Jangan malu, ya kan? Ya saya dulu misalnya Ustaz ya? Misalnya nggak ikut mijetnya karena dikasih tahu tuh nggak tahu kenapa tuh kayak susah banget saat maksudnya nggak bisa gitu Ustaz. Walaupun teman-teman sudah ngasih tahu kayak susah gitu. Kayaknya kan? Ya pokoknya susah. Oke. Sekarang kenapa kalau menghafal Quran bisa, mijet nggak bisa? Nggak tahu Ustaz. Ya mungkin karena itu sudah kehendak Allah dan saya juga pengen bisa menghafal Al-Quran gitu. Ya sebenarnya kayak juz 30 juga Harun juga memang pernah menghafal Ustaz ya. Tapi itu baru sebagian. Nah. Dan dulu waktu sebelum di Ashifa Harun tuh tidak membayangkan, maksudnya tidak ada bayangan kalau saya itu bisa hafal 1 juz. Paling yang Harun hafal ya surat yang dipakai buat sholat aja kayak Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, At-Takatsur.
Dan ya pokoknya di luar tuh belum gitu. Belum. Ya. Jadi menghafal itu lebih mudah daripada belajar mijit. Iya. Menurut Mas Harun ya, nih Iya. saya pegang. Terus kalau mijit itu susah diingat. Walaupun diingat tapi ya Iya, cepat, lama harus. Pertanyaannya Iya. saya balik. Ketika Mas Harun mempelajari satu surat untuk dihafal, satu surat aja, Iya. berapa kali Mas Harun harus mengulang? Dulu saya kan kalau menghafal ya pakai audio saja. Iya. Kan dulu memang orangnya rada apa ya? Ya masih kurang teliti juga ya. Ya kadang sehari satu surat. Diulang. Iya, diulang. Seharian satu surat diulang-ulang. Satu surat. Iya. Cuman sekarang dengan berjalannya waktu karena saya semangat juga sama ya pokoknya intinya mah terpacu sama Mas Abdul Rahim sama Mas Randy yang sudah mengikuti wisuda di Asyifa. Jadi saya dari situ saya apa ya mulai ada ketertarikan saya harus bisa. Saya harus kayak gini aja kapan majunya. Oke. Nah, dari situ saya coba di sehari itu minimal 5 ayat lah harus bisa. 5 ayat. Nah. Ya alhamdulillah dengan seringnya waktu ya bisa gitu. Nah, itu jawabannya kan ketemu. Kenapa itu nggak diberlakukan dengan mijit? Saya yakin mijit kalau kita ulang-ulang hasilnya sama seperti kita menghafal Al-Quran. Ya, jadi sebenarnya bukan kita nggak bisa nangkep, tapi waktu yang kita berikan buat itu nggak berbanding sama ketika Mas Harun menghafal Quran. Iya. Misalkan Mas Harun dalam sehari memurojaah satu surat bisa 5 kali, 6 kali. Coba lakukan itu juga ke pijit. Murojaah kan pijitnya. Iya. Nah, saya ambil istilah murojaah, mohon maaf kalau ya kalaupun nggak pas, tapi kalau kita murojaah kan pijitnya, kita praktekkan ke siapa? Teman kayak, ke saudara kayak. Insya Allah saya yakin. Ya kan? Enggak semua, yang pasti apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan berulang-ulang pasti akan ada hasilnya. Amin. Begitu juga dengan pijit atau keterampilan lainnya. Jadi sebetulnya Mas Harun ini udah saatnya harus bangkit. Udah saatnya harus jangan hanya berdiam diri. Karena apa? Mas Harun pengen menjadi penghafal Quran butuh data. Iya. Iya kan? Mas Harun nanti pengen nikah butuh uang. Mas Harun punya anak perlu uang. Ketika orang tua kita udah nggak ada, kita perlu menghidupi diri kita perlu uang. Pertanyaannya kalau kita diam seperti ini aja terus, mau sampai kapan kita nggak punya uang? Begitu, ya kan? Itu pesan saya buat Mas Harun, ya kan? Nah, sekarang di usia seperti ini, kebutuhan Mas Harun itu misalnya baju, makan, ngeteh, ngopi, itu kalau di rumah dibikinin atau kita nyiapin sendiri? Ya alhamdulillah dulu mah ya memang sempat dilayani, cuman sekarang ya cuman kalau untuk sekarang ya bisa bikin sendiri Ustaz. Alhamdulillah. Ya Wah. ngopi ya walaupun Jangan walaupun harus, kalau dia bilang bisa ya bisa, nggak ada walaupun. Kalau masih begini apa tuh? Ya maksudnya gini, ya walaupun hanya melalui termos, soalnya saya juga belum pernah nyoba bikin kopi tapi dari panci tuh. Iya. Tapi insya Allah saya ada keinginan belajar karena saya juga dapat motivasi dari Pak Haji yang katanya kalau misalkan mau ngopi atau mau air hangat itu bikin langsung dari apa yang istilahnya merebus air lah gitu, tidak melalui termos. Dari situ Harun pengen belajar supaya bisa lah gitu. Jadi mudah-mudahan nih, ini omongan Harun ini didengar banyak orang loh ini. Iya, nggak apa. Iya kan. Memang mereka yang mengenal saya harus tahu saya sebenarnya gitu. Dari iya. Saya tidak mau sahabat-sahabat ini mengetahui saya dari orang lain gitu. Jadi harus mengetahui saya itu dari saya sendiri. Iya. Masalahnya begini Mas Harun nih. Saya kan dapat info, apalagi ya iyalah Mas Harun di SLB. Iya. Saya dapat info katanya Mas Harun dianggapnya selain tunanetra tapi punya tuna yang lain, yaitu tunagrahita. Istilahnya keterbelakangan.
Kok bisa ada ada yang mengatakan gitu? Padahal ketika saya perhatiin nggak begitu kok. Kenapa bisa ada orang nilai seperti itu? Ya mungkin mereka apa ya, menganggap saya itu lemah dalam apa ya? Mereka ini siapa yang dimaksud? Mereka itu siapa? Sebut, deketin. Ya mungkin Jangan mungkin siapa? teman-teman, terus guru-guru juga ada. Teman-teman, guru-guru, teman-teman sekolah apa teman-teman di rumah? Sekolah. Teman di sekolah. Iya. Kenapa sih teman-teman bisa ngomong begitu? Pasti ada sebabnya dong. Ya soalnya gini, jadi setiap materi yang disampaikan guru kadang nangkapnya itu lambat. Ya memang saya akui Pak Haji. Itu kalau misalkan saya mempelajari matematika atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu memang agak lambat itu, agak lambat. Apalagi matematika itu kadang susah lah. Agak lambat kan, bukan nggak bisa. Ya justru dalam kayak menghafal Al-Quran justru bukannya saya sombong gimana ya? Ya kata teman-teman saya lebih bagus dibandingkan teman-teman yang IQ-nya itu lebih tinggi dari saya. Berarti kan sebetulnya ada sisi lain yang bisa Mas Harun kuasain. Iya. Nah berarti sekarang buktikan ke mereka kalau Mas Harun punya kemampuan yang lain. Kita nggak usah tersinggung orang lain berkata apa, kita nggak perlu marah-marah. Saatnya kita tunjukin, makanya kalau Harun ingin orang menganggap Harun tidak seperti itu, maka rubahlah cara pergaulannya, sikapnya, begitu ya, tindakannya, dan jangan tersinggung ketika ada orang yang mengkritik, ya, karena lebih baik kita dikritik orang agar kita maju, ya kan, daripada kita dimaklumi, diiyain, oh hebat ya, Harun udah bisa ini. Jangan pernah bangga ketika ada orang yang memuji. Iya. Ya kan? Lebih baik kayak ini di Ashifa, kami selalu memperlakukan orang itu semua harus bisa dengan caranya. Dia harus bisa ini, bisa itu. Kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, di sini justru boleh ini, boleh itu. Yang penting siap bertanggung jawab. Betul. Ya kan? Mungkin itu sedikit bincang-bincang saya dengan Mas Harun. Mungkin Mas Harun ada masukan buat Ashifa atau buat yang lainnya, atau mungkin perasaan Mas Harun ketika berada di Ashifa, silakan sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Haji yang sudah memberikan saya untuk mengeluarkan isi hati saya selama ini. Ya. Barakallahu fikum, terima kasih Pak Haji, dan buat Umi juga, Masya Allah, beliau selalu sabar dalam membimbing saya, dan saya ingat waktu itu. Jadi mohon maaf saya harus cerita lagi Pak Haji. Iya boleh. Ya, jadi gini Pak Haji, saya kan pernah waktu itu kan menghafal surah Al-Fajr. Oke. Kan Al-Fajr itu kan 30 ayat ya. Nah itu saya waktu itu baca diulang-ulang sampai saya waktu itu ingat 5 kali diulang-ulang, gak berhasil. Cuma karena Umi yang membimbingnya sabar, ya alhamdulillah berhasil gitu Pak Haji. Walaupun dulu kadang gunanya kadang terlalu pendek, kadang terlalu kepanjangan. Cuman Umi sabar dalam membimbing saya Pak Haji. Buat teman-teman yang di luar sana tetap harus berjuang, terutama dalam menghafal Al-Quran. Ya tetap semangat, dan insya Allah pasti bakal mendapatkan hasil yang maksimal. Dan saya juga berpesan buat para orang tua yang di luar sana, kalau Anda memiliki putra putri ABK atau anak berkebutuhan khususnya tunanetra, tolong pesan saya jangan disembunyiin, karena biar bagaimanapun mereka itu adalah titipan dari Allah yang harus kita jaga. Jadi mempunyai anak berkebutuhan khusus itu bukanlah musibah, justru itu suatu anugerah yang harus dipertahankan dan dijaga baik-baik. Siapa tahu itu bisa membawa Bapak Ibu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gitu. Mungkin itu saja Pak Haji pendapat saya. Ya. Baik. Inilah Ashifa.
Beginilah keadaannya jamaah di Asyifa, unik-unik dengan segala kelebihannya. Kenapa saya nyebut kelebihannya? Jadi jangan pernah kita meremehkan sesuatu, jangan pernah kita menganggap kita itu sudah lebih baik. Mari kita kembangkan diri kita, beri dukungan orang lain. Masing-masing orang punya potensi yang berbeda. Itulah indahnya hidup, untuk kita bisa saling melengkapi. Barudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.